Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Hari ini kita mau bongkar unit Avanza yang setat panjang, mesin berisik, susah nyala, tidak bertenaga ya guys ya. Awalnya unit ini yang kita cek kemarin yo, yang treble di P0016. Nah, dan di hari berikutnya kita udah bongkar, kita cek timingnya, memang bener timingnya nggak pas ya. Dan kap noken asnya atau kap camshaftnya itu kemarin ketuker ya, intake sama exhaustnya ketuker. Nah terus akhirnya tak kerjakan, selesai sore malam kita tes nyala. Nah munculnya kendala setat panjang luar biasa ya, susah nyala. Yang perkiraan saya ya, jadi kan ada suara berisiknya juga, dari awal memang ada suara berisiknya. Itu muncul dari pen piston yang aus akibat panas, karena awalnya unit ini overheat di tol ya. Karena awalnya overheat di tol, yang menjadi penyebab overheatnya itu tutup radiator ya, tutup radiatornya kropos yo, pitil lek wong Jawa, pritil. Nah, udah kita ganti. Nah, terus gantinya di sini kemarin. Terus waktu dibongkar di sana di Jakarta kan, di tol Cikumpak apa Cikampek gitu yo. Aku kurang paham. Itu akhirnya termonya dibuang karena mungkin si mekanik yang di sana nggak menganggap tutup radiator ini sepele untuk mobil yang begini yo. Untuk mobil yang begini tutup radiator itu bukan hal yang sepele yo. Jangankan tutupnya sampean buka pagi-pagi, selang yang dari reservoir ke sini masuk angin itu pun bisa jadi ngaruh overheat yo. Hati-hati. Kuwi lek pas apes yo, pagi-pagi sampean buka tutup radiator, yang sampean bawa jalan bisa overheat. Akhirnya yang di radiator mendidih karena waktu keadaan mesinnya itu membutuhkan air tambahan, ketika si tutup radiatornya bekerja untuk menghisap air dari reservoir itu yang kehisap angin. Jadi angin yang di dalam radiator tambah banyak gitu kan. Gitu. Nah, setelah selesai lanjut yo. Setelah selesai dikerjakan kemarin sore yo, bersih rapi yo. Tuh lem-lemnya sampai nih yo. Lem-lemnya sampai rapi seperti biasa ya, udah glowing. Ternyata muncul treble baru. Ya enggak treble baru, masih tetap treblenya ya, setat panjang susah nyala ya. Itu indikasi ada kebocoran kompresi. Cuman kemarin sempat tanya ulang, apakah kemarin sempat waktu di scrap itu sempat disekir, sempat. Nah, berarti kan kebocorannya itu enggak ada di bagian valve-nya, tapi kebocoran ada di bagian pistonnya. Entah ring pistonnya macet, entah linernya baret yo karena overheat. Nah terus muncul suara berisiknya itu kayaknya dari pen piston, tapi nanti kita coba sampai bongkar yo. Sekarang kita cek nyala dulu. Kita cek nyala dulu. Bom Ferry udah mulai aktivitas. Oke. Cek engine udah mati guys, alhamdulillah yo, karena top timingnya udah bener. Nah, fuel pump oke. Nah, yo biasanya mati. Nah, mati kan? Mati. Atau start panjang. Sik. Oke. Atau gini. Nah. Dengar gak? Kletek-kleteknya hilang. Itu indikasi pen piston. Ketika kletek-kleteknya hilang berarti oli udah naik full, pen pistonnya dapat terlumasi dengan baik yo. Apalagi di RPM tertentu dia bisa halus ya. RPM-nya mulai menurun. Kuilnya aja sampai belum tak pasang guys, belum tak baut yo. Karena kita pengen bener unitnya itu fit lagi yo. Kalau bisa ditolong dari luar, ditolong dulu dari luar, ternyata nggak bisa ya guys yo.
Ternyata nggak bisa karena dia mengalami kebocoran kompresi di bagian tengah atau pistonnya. Tapi ya kita kurang tahu juga ya, kita kurang tahu, bukannya seuzon. Kita mesti cek lagi. Jadi nanti kita turunin mesinnya, kita cek apakah benar si kemarin valve-nya sempat disekir, terus kebocorannya dari mana. Nanti kita analisa bareng-bareng yo, pakai cara deso, karena untuk alat tes kompresi sendiri aku belum punya. Bantu doa biar cepet kebeli yo. Tes kompresi tester yo, belum punya. Jadi kita nanti pakai cara deso, cara yang paling bodoh, yang paling konyol yo. Oke. Nah, RPM mulai menurun. Ketika RPM-nya turun itu malah lebih berisik, guys. Nah, bener nggak? Yo, suaranya di tengah. Jadi kalau kita mau dengerin suara itu munculnya dari mana, di sini kan itu ada ruang lebar nih, yo. Di sana blok, pakai pipa, taruh sana, tempel ini di telinga. Muncul suaranya di sana, yo. Muncul suaranya di sana. Oke. Kalau akselerasi udah dapat tuh, yo. Kasihan ya guys yo, kasihan mesinnya. Nah ini agak halusan kan, IC-nya agak halusan. Cuman kalau throttle-nya kita kecilin yo, kita kecilin di angka sekitar 9%-an lah yo. Ini kan sekarang masih tetap settingan yang kemarin di angka 12-an, di angka 12-an, supaya mesinnya itu bisa idle gitu. Soalnya kalau throttle-nya dikecilin sedikit lagi itu nggak bisa idle guys yo, karena kompresinya bocor pasti mati mesinnya gitu. Oke, jadi ini kita lanjut. Hari ini mau kita bongkar yo kasus tentang Avanza atau mesin K3 VE yo, VVTi K3 VE dengan keluhan start panjang yo, start panjang. Nah, kalau ada kronologi overheat gini gampang yo analisanya guys yo, kita tolong dari luar. Bisa yo alhamdulillah, nggak bisa ya kita overhaul gitu yo. Terus kalau misal kita nemu unit yang overheat gini yo, tolong waktu pemeriksaan ketika cylinder headnya dilepas itu jangan cylinder headnya aja yang diperiksa yo, meskipun bloknya itu bahannya besi cor dan headnya itu aluminium, memang resiko melengkungnya itu lebih tinggi di bagian aluminiumnya. Nah, tapi tolong dilihat juga pistonnya seperti biasa yo, diputer, tak getok-getok gitu kan, ada bunyi di mana bunyinya gitu kan. Gitu. Kalau ini kayaknya indikasi hanya di pen pistonnya. Nah, cuman kita nggak tahu kondisi silindernya bagaimana yo. Kondisi pen pistonnya gimana, oil pressure kayaknya dapat. Coba lagi, kalau nggak dapat pasti lampunya nyala-nyala yo, lampu si gambar olinya tuh di atas check engine pasti nyala-nyala. Ini dapat, nah mati kok ya. Nah, jadi ketika kompresinya bocor, mesinnya kan hampir mati-mati gitu. Si ICU merintahin oil control valve buat buka valve-nya supaya timingnya maju. Nah, ketika timingnya maju, RPM-nya pasti akan jadi membesar dan ngaco, yo. Gitu loh. Oh. Kalau kita baca data stream di scan itu sampai di angka 12-an waktu idle gini yo. Soalnya dikecilin nggak bisa, waktu kita kecilin throttle pasti dia mati. Yuk coba kita scan dulu yo, kita scan. Sebelum kita bongkar, kita scan dulu, yo. Kita scan dulu, kita lihat datanya. Oke guys, kita udah tancepin si scannya. Kita masuk ke aplikasi. Yo, HP ini rusak ya guys yo. Melase. Renek sing dungakne nukone HP. Tekon ae. Transfer ora.
Bercanda guys, bercanda. Oke guys, kita kunci kontak on supaya IC-nya bisa kebaca oleh scannernya. Kunci kontak on, engine off sementara ya. Kunci kontak on, engine off. Kok suwe? Kenapa? Connecting to OBD2. Kok suwe, kenapa kok suwe? Ya, gambar mobilnya udah ada ya. Nah, dia masih baca ISO-nya. Forcan, oke, connecting ICU, oke. Kita langsung lihat datanya di sini ya, masih kosong. Kita start engine. Nah, mesin nyala, tunggu datanya muncul. Kita cek data streamnya. Jadi jangan bingung. Misal kita nemu unit yang mengalami kebocoran kompresi dan treble-nya itu nggak kebaca oleh cek engine yo. Biasanya karena memang internal engine-nya yang rusak. Jadi kalau untuk scanning itu biasanya dia hanya bisa membaca sensor yo, sensor yang ada di mesin. Terus injektor bocor aja nggak kebaca guys. Injektor bocor juga bisa nyebabin starter panjang. Cuman kita masih bisa bedain. Kita cium asap knalpotnya, aromanya beda ya. Kalau unit VVTi kan biasanya harum gini nih, harum. Nah, asapnya itu harum. Asapnya harum ya. Asapnya harum. Cuman kalau injektornya bocor pasti bau bensin, kayak mesin karbu ya. Bau bensin atau pedes gitu ya. Gitu, oke. Kita cek datanya, kita lihat. Ya. Tuh ya, timing advance-nya aja di posisi idle, throttle terbuka 12% ya, 2. Itu tembus angka 19 sampai 20,5 kan? Yuk Kak. Makanya unitnya itu ngelitiknya kedengeran parah. Sebenarnya kalau kompresinya nggak terlalu bocor itu nggak bakalan kedengeran sampai ngelitik parah yo, sampai ngelitik parah. Kenapa kok ngelitik parah? Karena timing pengapiannya itu kemajuan yo. Harusnya waktu idle itu di angka 9 derajat lah. Pokoknya hampir sama kok, si throttle sama si ininya, si throttle sama si timingnya itu hampir sama di angka-angka segitu yo, 9-an lah idle-nya. Kita lihat lagi RPM. RIS RPM 1200 yo. Tuh, lari-lari RPM-nya. Kenapa lari-lari? Karena kompresinya bocor. Tuh, 1316 1000. Nah, yo lari-lari. Cuman kalau unitnya itu bocornya belum parah, yo, bocornya belum parah, nyala masih agak enak, terus RPM-nya masih bisa normal di angka di bawah 1000. Terus timingnya misal di angka 12 gitu ya. Kalau timingnya sampai angka 12 biasanya udah mulai kebocoran kompresi. Itu unitnya jadi lebih ringan. Yo. Yo. Unitnya jadi lebih ringan. Kenapa ringan? Karena timingnya itu di atas. Yo. Timingnya maju, cuman suaranya pasti ngelitik. Mesinnya sehat pun ngelitik yo. Apalagi mesinnya posisi nggak sehat gitu kan. Detonasi bahan bakar seharusnya dipercikan api di angka 9 derajat atau 8 derajat sebelum TMA. Lah ini 21 derajat guys sebelum TMA. Bakarnya bisa jadi si BBM sama apinya keluar itu bisa jadi bareng gitu yo. Nah sekarang kan tenaganya enak, cuman tinggal problemnya di bagian kompresi yo. Startnya panjang. Kalau misal startnya nggak panjang itu udah enak gitu yo. Cek engine udah mati, kipas radiator udah mau nyala, kipas radiator di 98 derajat tuh, artinya kan panas toh. Artinya panas. Nah, panasnya turun. Kayaknya matinya nanti di angka 94-an ya normalnya yo. 94-an. Ya, 95 mati, guys.
tapi RPM idle-nya di situ. Misal dikecilin lagi pasti mesinnya mati. Yo. Misal dikecilin lagi pasti mesinnya mati karena kompresinya bocor. Tuh timingnya. Ini kalau dikecilin lagi throttle-nya di 11 aja ya, di 11. Enggak sampai 11 sih. Di 12,00. 12,00 itu kayaknya timingnya bisa min. Yo, minus berapa gitu yo. Mau dicoba? Ya, mau dicoba. Yuk. Kita bawa ini. Mau pinggir? Nah, kita bawa scanningnya. Miringin aja. Yo. Kita kecilin dikit yo. Makanya aku ngelarang banget, yo, ngelarang banget untuk kawan-kawan yang tune up di kampung, kita belum punya alat yang mendukung, puter-puter si settingan throttle. Makanya aku ngelarang banget yo, karena bisa bikin pusing kalian sendiri. Mendingan gak usah diputer-puter, biarkan ISC-nya itu bekerja menurut dia sendiri gitu yo. Yo, kita kecilin. Ini tak boleh kecil. Tuh, angka 11. Timing jadi 6, 3, 1, 2, 4. Minus. Yo, 11 yo. Belum sampai 9. Kalau sampai 9 mesinnya mati. Tuh, minus 11,5. Yo. Mesinnya mati. Makanya settingan throttle-nya itu sering tak sebut, jangan sampai diputer-puter ya. Kalau kita nggak punya scanning ataupun tester digital, sebenarnya kalau kita tanpa scanning kita bisa settingan TPS yo. TPS-nya nggak bisa diputer dari sini. Wah, berisik kipasnya. Yo, settingannya TPS nggak ada di belakang karena settingannya ini mati. Jadi ketika si settingan throttle-nya ini kebuka dikit atau nutup dikit, terlalu nutup. Kalau terlalu nutup biasanya bacaannya tadi kan kurang yo. Bacaan throttle-nya hanya di angka berapa, bisa 5%-an gitu. Idle-nya memang enak tapi tenaga mesin kurang dapat karena karena bacaan TPS-nya kurang. Ketika TPS-nya kita buka atau kita injek full throttle yo, kita sentak, tenaga nggak langsung keluar ya, karena bacaannya nurut dari bacaan throttle ya, bacaan throttle sistem VVTi, baru dia ngasih bahan bakarnya seberapa gitu ya. Gitu. Pokoknya kalau dijelasin semua kabel ini itu saling berhubungan satu sama lain, nggak selesai sehari ya. Nggak selesai sehari. Jadi gini aja, ini lanjut kita overhaul mesinnya, nanti tak buatin video untuk overhaul mesinnya karena kebetulan si ownernya sekarang pulang yo, akhirnya unitnya ditinggal di sini, ownernya sekarang pulang. Nanti biar si owner lihat videonya. Mudah-mudahan aja nggak ada kerusakan di bagian crankshaftnya yo. Di crankshaftnya itu metalnya nggak ada yang rusak, jadi kita cuman quarter sama ganti pen piston yo. Mudah-mudahan yo, tolong dibantu doa yo, kasihan. Kemarin niatnya bantu guys, niatnya nolong, cuman hasilnya masih seperti ini yo. Nggak ada salahnya kita niatnya bantu, niatnya tolong. Kalau misal bener-bener nggak bisa ditolong ya apa boleh buat yo. Kita harus overhaul untuk membuat mesin ini baik pulih seperti sedia kala yo. Oke. Jadi mana-mana lho wis resik, glowing yo. Mau dibongkar. Ngerti yang ngono enggak ada cuci guys. Oke lah, enggak apa-apa yo. Ini yo rezeki pada hari ini yo, disyukuri yo. Disyukuri, ini rezeki. Pekerjaannya memang agak sedikit rumit untuk menentukan treble-nya yo. Jangan panik, pelajari pelan-pelan, pahami sistemnya. Yo, pasti kalian dapat menemukan treble-nya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Lanjut next video.